Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Crash? Yuk kita mulai aja alur cerita kelanjutan episode 5 dan 6 ya. Setelah terdiam sebentar, Yunho akhirnya menjabat balik tangan ayah Jungwook yang bernama Pyo Moon-hak. Dia adalah deputi komisaris kepolisian. Pyo Moon-hak berada di kantor polisi tersebut karena bergabung dengan unit penyelidikan gabungan untuk perampokan dan pemerkosaan. Setelah Lee Tae-ju memberikan penjelasan mengenai kasus terbaru, Pyo Moon-hak dan Lee Tae-ju berencana untuk menutup kasus ini dalam 10 hari. Yunho dan Sohee mendatangi perusahaan Smart, dan diketahui kalau taksi yang mereka curigai melewati jalan Nansu. Yunho dan Sohee juga mendatangi pangkalan taksi tersebut. Tapi admin di sana mengatakan kalau supir taksi yang tim polisi cari itu lagi cuti sakit mendadak. Tim polisi juga melihat rekaman kamera dashboard taksi itu, tapi sudah dihapus semuanya. Sohee dan Yunho kemudian mendatangi supir taksi, Pak Yoon Pil-sung yang sedang minum-minum sendirian. Tim menanyakan apakah Pak Yoon menabrak seseorang 2 hari lalu di Jalan Ansu. Awalnya Pak Yoon menyangkalnya, tapi Yunho menunjukkan rekaman digital perjalanan taksi Pak Yoon. Dan Sohee menjelaskan kalau tim polisi akan memulihkan data kamera dashboard yang sudah Pak Yoon hapus. Mendengar itu, Pak Yoon gak bisa berkutik deh. Pak Yoon bercerita kalau malam itu dia tidak sengaja melindas seorang pria. Dan saat ingin melaporkan kejadian itu, Pak Yoon mengurungkan niatnya karena bulan depan putrinya akan menikah. Dia nggak mau ditahan karena hal ini. Yunho yang mendengar hal ini mengatakan kalau Pak Yoon sebenarnya nggak akan ditangkap karena korban udah meninggal dilindas oleh mobil pertama. Jadi Pak Yoon ini mobil kedua yang melindas korban. Tapi Pak Yoon melindas orang mati. Jadi sebenarnya tidak ada hukumnya untuk itu. Tapi sayangnya Pak Yoon tidak langsung melaporkan kejadian itu. Jadi Pak Yoon tetap akan dihukum. Keesokan harinya, tim polisi berhasil memulihkan rekaman kamera dashboard taksi Pak Yoon. Dalam video itu, tim menemukan mobil Vespa Silver yang sepertinya adalah tersangka utama. Tapi Hyun Kyung bingung. Kalau memang itu tersangkanya, kenapa dia tetap di sana dan nggak kabur? Saat tim polisi melihat rekaman kamera belakang taksi itu, tim menemukan kalau ada seseorang di dalam mobil Vespa itu. Orang itu adalah pria bertopi hitam yang bertengkar dengan korban. Pada saat yang sama, tim menerima telepon yang melaporkan kalau mobil Vespa Silver sudah ditemukan. Saat tiba di lokasi, mobil itu ternyata adalah mobil curian. Tim juga mendapatkan info kalau ada laporan mobil hilang semalam. Tim segera mendatangi korban. Korban pencurian mobil kali ini adalah seorang wanita yang bernama So Yoo-jung. So Yoo-jung mengatakan kalau mobilnya model Pride, mobil lama. Dompetnya pun tertinggal di mobil itu. Yunho dan Donggi mendatangi tos serba terdekat dan menonton rekaman CCTV. Mereka menemukan kalau pria bertopi hitam itulah yang juga mencuri mobil Pride. Saat Yunho melihat pria bertopi hitam itu membuang putung rokoknya, Yunho dan Donggi langsung ke TKP dan mengambilnya untuk dicocokkan DNA-nya. Yunho dan Sohee mendatangi Superintendent So dan meminta laporan data tentang pencurian mobil. Tapi Superintendent So kayak nggak senang hati begitulah. Yunho mencoba menjelaskan kalau ada korban yang tewas karena dilindas dan tersangkanya adalah pencuri mobil. Jadi tim TCI mau menangkap si pencuri mobil. Melihat itu, Lee Tae-ju menyela percakapan mereka. Superintendent So lalu memperbolehkan tim TCI mencari data laporan pencurian mobil. Ya elah, dari tadi aja kek, sombong banget dah. Setelah itu, Tae-ju mengikuti Sohee dan Yunho, lalu membawakan berkas-berkas yang Sohee pegang. Dari percakapan mereka, sepertinya Tae-ju menyukai Sohee nih sahabat tonton. Besok paginya, Donggi melaporkan kalau mereka sudah berhasil menyelidiki DNA dari putung rokok yang kemarin mereka ambil. Tapi nggak ada yang cocok dengan basis data DNA forensik. Kemudian So Yoo-jung menelepon tim TCI dan melaporkan kalau dompetnya sudah kembali kepadanya. Dompetnya ada di kotak surat rumah So Yoo-jung. Semuanya masih lengkap kecuali uang tunai. Mendengar laporan itu, Yunho langsung pergi. Sohee pun mengikutinya. Ternyata Yunho pergi ke rumah So Yoo-jung. Yunho ngebel beberapa kali dan tidak dibukakan pintu. Sohee juga menelepon, tapi nggak nyambung. Nggak sampai di sana, Yunho juga melihat ada putung rokok tepat di depan rumah So Yoo-jung. Melihat itu, Sohee langsung menobrak rumah So Yoo-jung, dan mereka masuk ke dalam. Firasat Yunho benar lagi kali ini sahabat nonton. Si pria bertopi hitam sedang menyandera So Yoo-jung. Tapi untung aja mereka datang tepat waktu. Yunho mengejar pria bertopi hitam itu dan Sohee menenangkan So Yoo-jung. Kejar-kejaran antara Yunho dan pria bertopi hitam pun berakhir karena jalan buntu. Yang membuat penonton kamu kaget adalah Yunho bisa melawan pria itu. Tapi akhirnya kalah juga karena mata Yunho ditendang oleh pria bertopi hitam. Hyun Kyung menjelaskan kalau sepertinya itu bukanlah pencurian biasa, tapi lebih ke arah pemerkosaan. Pelaku tahu nomor telepon dan tempat kerja korban.
Setelah itu, tim Teju datang dan langsung mengambil alih kasus tim TCI karena berhubungan dengan percobaan pemerkosaan. Kemudian Sohee dan Yunho diundang untuk rapat bersama tim Teju. Sohee menjelaskan awal mula korban tabrak larinya sampai ke pencurian mobil. Yunho juga menambahkan kalau kemungkinan tersangka yang tim TCI kejar sama dengan tersangka yang tim Teju kejar. Tapi semua orang di sana mengolok-olok pendapat Yunho. Yunho kemudian menjelaskan melalui peta yang tim itu miliki. Dari peta itu, Yunho menggabungkan tempat kejadian dari kedua tim dan menemukan kalau kejadian yang terjadi itu identik. Langsunglah nggak bisa berkata-kata kan tim Teju, makanya tong kosong nyaring bunyinya. Yunho juga bilang kalau tim TCI memiliki DNA dari pencuri mobil dan meminta dibandingkan dengan DNA pemerkosa dari tim Teju. Jangan sok makanya. Malam harinya, tim TCI mendiskusikan masalah ini dan berspekulasi kalau tim Teju pasti yang akan mendapatkan pujian jika pelakunya tertangkap dan tim TCI tetap aja tak terlihat. Di sana, Sohee juga menegur Yunho. Seharusnya Yunho ngomongin hal ini dulu dengan dirinya. Setelah selesai makan, Hyun Kyung dan Yunho mengobrol. Yunho menanyakan mengenai kasus taksi gelap yang melibatkan Teju. Taksi gelap itu layanan taksi ilegal, dioperasikan oleh bisnis hiburan di daerah Gangnam. Nah, tahun lalu, tim TCI menyita ponsel kerja bosnya taksi gelap. Ponsel itu berisi bukti transaksi narkoba dan nomor telepon anak-anak pejabat tinggi. Saat itu, Teju mengambil alih dan menutup kasus itu dengan menangkap 20 sopir taksi begitu aja. Setelah menutup kasus itu, Teju dipromosikan. Sohee langsung protes dong karena kasus itu ditutup seenaknya aja. Tapi Sohee malahan kena tegur. Saat itulah Sohee dan Teju putus. Berarti tadinya mereka pacaran ya, sahabat tonton. Lalu Sohee kembali melatih Yunho bela diri. Yunho meminta maaf karena pelakunya lepas begitu aja. Tapi Sohee dengan santai mengatakan kalau semua orang bisa gagal dan tidak apa-apa. Deputi Komisaris Pyo berada di ruangannya, dan dia membuka sebuah amplop. Amplop itu berisi artikel mengenai tabrakan Hyunsu. Melihat itu, Deputi Pyo langsung mengamuk-ngamuk ke bawahannya dan menanyakan siapa yang memasuki ruangannya. Sedangkan di tempat lain, Jungwook dan Jaehyung mendatangi Kyungsu. Mereka menuduh Kyungsu lah yang mengirimi mereka semua artikel tentang kematian Hyunsu. Jungwook memperingatkan Kyungsu untuk jangan aneh-aneh. Tapi Kyungsu berkata, kalau sepertinya ada orang lain yang juga mengetahui tentang perbuatan Jungwook dan Jaehyung dulu. Hyunsu meninggal karena perbuatan mereka berdua. Hyunsu harusnya bisa selamat kalau bukan karena mereka berdua. Wah, abis deh Kyungsu digebukin sama Jungwook. Gak sampai di sana, saat Yunho memeriksa emailnya, ada sebuah artikel yang menuliskan tentang masa lalu Yunho sebagai penabrak Hyunsu, dan sekarang menjadi seorang polisi. Pagi harinya, Yunho mulai jadi bahan omongan oleh orang-orang di kantor polisi Namgang, karena postingan semalam di papan buletin kepolisian. Kepala polisi memberitahu Kapten Jung kalau Yunho harus cuti selama beberapa hari. Karena postingan tersebut, markas besar ingin mengusir dan memecat Yunho. Tapi Kapten Jung bersikeras mempertahankan dan membela Yunho. Di sisi lain, hasil pencocokan DNA pun sudah keluar hasilnya. Sohee dan Yunho yang mengambil hasilnya ke tim gabungan. Segalanya menjadi lebih rumit setelah Teju menginformasikan kalau DNA pencuri mobil dan pemerkosa berantai tidak cocok. Waduh, pada saat yang sama, Junior Teju melaporkan info dari forensik. Kalau sepertinya ada beberapa DNA yang tercampur gitu di puntung rokok. Jadi Teju meminta forensik untuk menganalisa ulang DNA tersebut. Malam harinya, tim TCI mendapatkan laporan kalau mobil Soyujung sudah dibalikin, tapi tanpa memori dashboard. Yunho menyarankan agar mereka mencari kasus serupa, di mana mobil dicuri dan kamera dashboardnya juga diambil. Sohee menemukan ada satu korban dengan pola yang sama bernama Cho Moon-ju, dan mereka berencana untuk menemui Cho Moon-ju besok pagi. Keesokan paginya, Sohee dan Yunho menemui Cho Moon-ju perihal kecurian mobil. Tapi Cho Moon-ju seperti menolak untuk berbicara. Sohee memberitahu kalau Cho Moon-ju dapat menelepon Sohee kapan aja jika membutuhkan bantuan. Sedangkan Teju mendapatkan informasi dari juniornya kalau ternyata DNA dari Gunting Tu identik dengan DNA yang tim gabungan miliki. Nah loh, berarti pelakunya beneran orang yang sama ya. Namun Teju menyembunyikan fakta tersebut dari timnya dan TCI. Licik kali kau bang. Deputi Pyo Myung-hak menemui putranya Jungwook dan teman putranya Jaehyung. Ternyata Jaehyung lah yang menulis di papan buletin mengenai masa lalu Yunho. Sementara itu, Yunho diinterogasi mengenai insiden tabrakan itu untuk menentukan apakah Yunho dapat terus bekerja sebagai inspektur polisi. Pada saat yang sama, Sohee meminta Hyun Kyung agar forensik menganalisa uang DNA pencuri mobil dan pemerkosa berantai. Dan ketika Sohee mengetahui kebenarannya, Sohee langsung menerobos masuk ke kantor Teju
dan membeberkan informasi tersebut kepada semua orang. Malam harinya, Sohee ditelepon oleh Cho Moon-ju dan meminta untuk bertemu. Cho Moon-ju mengungkapkan kalau orang yang mencuri mobilnya juga telah memperkosa dirinya. Tapi Cho Moon-ju tidak ingin kebenaran itu terungkap. Cho Moon-ju juga memberikan ciri-ciri pelaku. Sohee memperlihatkan sebuah foto, dan Cho Moon-ju mengklaim kalau benar itulah si pelaku. Tim gabungan juga telah mengidentifikasi pelaku, bernama Park Sung-jin, dan bergerak untuk menangkapnya. Sohee menghormati keputusan Cho Moon-ju dan berjanji untuk merahasiakan cerita Cho Moon-ju dan menangkap pelakunya. Malam itu, Yunho kembali ke kantor TCI, di mana Sohee memberitahunya kalau Yunho benar mengenai pelakunya. Saat mendiskusikan pengakuan Cho Moon-ju, Yunho mencari tahu siapa yang akan menjadi korban pemerkosa berikutnya. Mereka menerka, So Yoo-jung lah korban selanjutnya, karena kemarin sempat gagal kan? Sohee kemudian berlari ke tim gabungan untuk menginformasikan detailnya dan meminta Yunho untuk menemui Sohee di tempat parkir. Karena Yunho tidak dapat mengemudi akibat trauma yang berasal dari kecelakaan lalu lintas di masa lalu. Superintendent So yang tadinya arogan akhirnya mendengarkan laporan dari Sohee dan meminta seluruh timnya untuk bergegas ke rumah So Yoo-jung. Saat seluruh tim hendak pergi, Sohee menelepon Yunho, tapi Yunho melawan traumanya dan mengemudi mobil ke rumah So Yoo-jung dengan tekad yang besar untuk menyelamatkan korban. Yunho akhirnya berhasil mendatangi rumah So Yoo-jung. Dan saat itu, sekali lagi, Yunho melihat putung rokok di depan rumah So Yoo-jung. Park Sung-jin sudah berada di dalam rumah So Yoo-jung dan mengancam So Yoo-jung dengan gunting. Yunho yang telah masuk ke dalam rumah juga menemukan ibu So Yoo-jung yang diikat dan dikurung di dalam gudang. Yunho melepaskan ibu So Yoo-jung lalu masuk ke dalam rumah dan mengejar Park Sung-jin. Kembali menemui jalan buntu, akhirnya Park Sung-jin menyerang Yunho dengan pisau. Mereka terlibat pertengkaran. Dan Yunho berhasil memamerkan keterampilan bertarungnya. Setiap gerakan yang Sohee jelaskan beneran dipraktikin dengan baik oleh Yunho. Dan akhirnya Yunho berhasil menangkap Park Sung-jin. Meskipun tim TCI yang menyelesaikan kasus ini, tim gabunganlah yang mengambil alih tanggung jawab. Superintendent So yang memberikan laporan keberhasilan ini kepada media. Kepala Divisi Kejahatan Besar Taeju bertemu dengan tim TCI dan mengakui kerja keras mereka dalam menyelesaikan kasus ini. Dia juga menyampaikan selamat kepada Yunho yang tidak akan dipecat dari kepolisian. Malam itu, tim TCI merayakan kemenangan Yunho, namun Kapten Jung tidak hadir. Sohee menginformasikan kalau hari itu bertepatan dengan hari kematian istri Kapten Jung. Setelah makan malam, Yunho mengetahui dari Sohee kalau istri Kapten Jung meninggal dalam kasus tabrak lari. Adegan kemudian beralih di mana Jae-yong sedang ngebut di jalan, sembari menyalip mobil lain di depan. Pengemudi mobil tak dikenal itu menyebabkan Jae-yong mengalami kecelakaan. Pengemudi itu kemudian mendekati Jae-yong yang terluka akibat kecelakaan dan membakar mobil Jae-yong. Wah, siapa ya yang membunuh Jae-yong? Hanya waktu yang akan memberitahu. Ayo, tebak siapa ya sahabat nonton? Apakah Kapten Jung atau suaminya Hyun-soo? Saksikan kelanjutannya minggu depan ya. Sampai jumpa.